Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Bagaimana suara saya sudah terdengar jelas? Sudah sangat jelas, Pak. Nyaring. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir Pak Alfi Fala dengan dari Pusmenjar. Siapa namanya Bu yang dari Pusmenjar Bu? Pak Andani. Kita akan melakukan panel berkaitan dengan diadakannya kegiatan ini berkaitan terutama dengan Dapodik. Pak Alfi, saya menggarisbawahi tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur PMPK berkaitan dengan Dapodik ini, Pak Alfi. Yang pertama tentunya bahwa ternyata Dapodik ini kepentingannya itu sangat vital ya terhadap lembaga, bahwa Dapodik itu bukan hanya kepentingan untuk pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Ternyata justru Dapodik ini sangat dibutuhkan oleh lembaga untuk kelanjutan dari lembaga itu sendiri. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, itu yang tadi saya garis bawahi. Pak Alfi mungkin bisa menyampaikan. Nanti kita mungkin di sini akan membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan persoalan yang paling populer hari ini, Pak Alfi tentunya. Bentar saya spotlight dulu. Kita panel aja, tanya jawab aja mungkin Pak Alfi. Itu mungkin yang bisa dipaparkan dulu di sini nih. Tadi Pak Alfi sudah menyampaikan, Pak Alfi Fala ini ada di Setditjen, tim teknis dari Dapodik Dasmen, khususnya untuk PKBM dan PAUD. Ini Pak Alfi, untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian, sejahtera kita semua. Salam sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dimanapun kita berada, kita tetap harus mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan ini. Nah, khusus untuk yang PKBM, Bapak Ibu sekalian, di aplikasi yang baru ini mungkin saya paparan tapi nggak terlalu banyak ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini akan saya persingkat Bapak Ibu sekalian. Ini nanti saya skip aja Bapak Ibu sekalian ya, karena kita di sini akan lebih banyak ke diskusi, dan tadi Mbah Jalal sudah sampaikan, sudah tanya jawab yang lagi hot issue ya gitu ya. Apa sih yang ada di PKBM ini? Nah, ini mungkin sedikit aja. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin sini sudah banyak yang tahu tentang Permendikbud tentang Dapodik ini ya. Ini tentang Satu Data Indonesia dan Permendikbud 79 tahun 2015 tentang Dapodik. Jadi kenapa Dapodik itu penting, Bapak Ibu sekalian? Kenapa data Dapodik itu penting? Karena di sini udah ada Permendikbudnya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas ya? Ada Pak Alfi, jelas. Oke. Nah, di sini Permendikbud tentang Dapodik ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kan kenapa Dapodik harus diisi itu ya, dasarnya ini karena menjadi suatu sumber kebijakan ya, dan ini isinya, salah satu isinya ya Bapak Ibu sekalian ya, saya mencoba merangkumnya dari sini. Tugasnya di sini ada tugas dan peran. Tugasnya satuan pendidikan mungkin yang belum tahu ya. Oke, kenapa Bapak Ibu tuh harus ngisi Dapodik tuh? Kenapa sih gitu ya? Karena Dapodik ini tadi sudah disampaikan Pak Santo dan Pak Jalal juga sebagai sumber kebijakan ya Bapak Ibu sekalian ya.
Ini tugasnya yang pertama adalah melakukan pengisian dan pengiriman data melalui Dapodik. Yang kedua, melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk ngisi Dapodik itu nggak perlu setiap hari. Ya, ngisi Dapodik itu 1 kali dalam 1 semester aja cukup, yaitu setiap 6 bulan. Gitu. Ya. 1 kali dalam 6 bulan itu cukup, asalkan datanya lengkap. Ya. Yang kemudian yang ketiga, memeriksakan dampak data yang telah diisikan pada aplikasi Dapodik di sejumlah sistem transaksional. Salah satu contohnya adalah di Verval PD, yaitu Bapak Ibu sekalian memeriksa apakah semua warga belajarnya atau siswanya itu sudah masuk di dalam Verval PD atau belum, sudah mendapatkan NISN atau belum. Kemudian yang kita sediakan dari tim Setjen Pautik Jasmine adalah manajemen sekolah dan progres pengiriman, ya, di web dapo.kemdikbud.go.id, sama satu lagi di sp.datadik, ya, yaitu manajemen sekolah. Nah, itu di situ sudah kita sediakan datanya lengkap nggak, kira-kira yang Bapak Ibu isikan di dalam Dapodik itu masuk semua nggak ke server kami, ya. Kemudian yang terakhir adalah menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi ditekankan oleh Pak Samto bahwa pengupdatean data Dapodik itu harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kenapa setiap 6 bulan sekali? Karena gini Bapak Ibu sekalian, jadi ada ceritanya itu tuh mungkin Bapak Ibu sekalian di 1 bulan ke depan tuh ada yang pindah sekolah, ada yang pindah tempat, ada yang pindah-pindah lokasi. Itu kan kita nggak tahu kalau Bapak Ibu yang punya data nggak ngirimkan data ke kita gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya ada yang meninggal itu harus diupdate, ada yang hilang, ada yang wafat itu harus diupdate juga di Dapodik, ya. Jadi kita tahu perkembangan data pendidikan di Indonesia itu seperti apa, gitu ya. Jadi itu harus diupdate setiap 6 bulan sekali. Jadi kenapa ceritanya setiap 6 bulan sekali itu kita ganti semester, atau mungkin banyak yang bilang kok rombongan belajarnya hilang gitu ya. Karena itu harus dipetakan ulang. Kalau dipetakan ulang, guru itu masih ngajar di kelas itu atau tidak. Artinya sudah punya sekolah atau sudah meninggal atau kondisinya pensiun, ya, itu harus dipetakan melalui Dapodik, ya. Nah itu. Nah, makanya di sini yang bisa menjamin kelengkapan dan kebenaran kemutakhiran data adalah teman-teman satuan pendidikan, karena yang berhadapan langsung dengan sekolah itu adalah teman-teman dari satuan pendidikan. Jadi kenapa asal usulnya Dapodik itu harus diisi oleh sekolah itu Bapak Ibu sekalian, ya. Gitu. Kemudian yang kedua, tugasnya Dinas Pendidikan salah satunya adalah melakukan pengelolaan manajemen pendataan. Seperti yang diketahui Bapak Ibu sekalian, apabila ada pergantian operator sekolah, ya, itu harus lapor dulu ke Dinas Pendidikan bahwa operatornya itu pindah. Dalam hal ini bukan artinya kita merepotkan dinas. Minimal, ya, Bapak Ibu selaku sekolah atau satuan pendidikan itu melaporkan dirinya ke Dinas Pendidikan. Ya, jadi nanti Dinas Pendidikan tuh tahu, oh di tempat ini tuh ada sekolah PKBM Mas Agi misalnya. Oh iya, ini orangnya sering ke kantor gitu, ya. Itu sering koordinasi seperti itu. Nah, jadi PKBM nanti diketahui oleh Dinas Pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya. Ini tugasnya dinas. Kenapa harus ada diverifikasi dan validasi? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karena di sini kita nanganinya se-Indonesia ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harus diverifikasi. Ada yang ngaku-ngaku siswanya 100, padahal aslinya cuma 50, ya. Seperti itu. Ini di Dapodik banyak Bapak Ibu sekalian, karena kita nanganinya sudah nasional ya, bukan mungkin dari Kabupaten Bogor, enggak. Itu kita enggak menunjuk spesifik
satu kabupaten, tapi ada di sekolah yang ngaku-ngaku bahwa siswa itu 100 tapi kenyataannya cuma 50 kayak gitu. Makanya di sini harus ada verifikasi dari dinas. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lanjut aja. Nah, inilah Dapodik Bapak Ibu sekalian ya. Apa sih data apa saja sih yang diambil di Dapodik gitu ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pada tahu ya. Jadi salah satunya adalah data sekolah, data peserta didik atau warga belajar, data PTK atau guru atau tutor ya. Itu semua data di Dapodik termasuk di substansi pendidikan. Nah, ini ya kita bisa percepat aja Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah yang didata di Dapodik. Semuanya sekarang sudah jadi satu ya. Termasuk dari PAUD, kesetaraan, Dikdas, Dikmen, pendidikan khusus, satuan pendidikan kerjasama atau SPK, sekolah keagamaan pun sudah termasuk menggunakan aplikasi Dapodik kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini progresnya nih. Sampai hari ini ya, per 25 Januari itu baru 45% dari teman-teman PKBM ya. Jadi sempat diingatkan lagi oleh Abah Jalal ya. Kita biasa manggil Abah Jalal ya. Siap. Ya. Itu pendataan Dapodik khusus untuk kesetaraan ya. Itu sampai 31 Januari ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, itu. Jangan lupa datanya diisi. Kalau ada kendala silahkan boleh kontak ke saya langsung atau mungkin teman-teman di dinas pendidikan masing-masing juga bisa bantu. Atau Abah Jalal juga termasuk ini, wah udah solutif sekali nih ya Bah ya. Ya, siap. Nanti sudah 24 jam. tercantum semua di YouTube channelnya Abah Jalal. Woi. Jangan takut Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Pak Alfi. Kayaknya kita langsung ke diskusi aja. Nah, ini alur pengumpulan datanya ya. Ya. Langsung ke diskusi aja kita. Boleh. Baik Pak Alfi, ini saya sudah mencatat beberapa Suara saya pertanyaan. putus-putus enggak ya? Enggak. Cukup jelas. Ada beberapa Cukup jelas pertanyaan. Ya, cukup jelas Pak Alfi. Ada beberapa pertanyaan yang memang sudah saya rangkum di sini secara umum. Oke. Yang pertama saya tadi menggarisbawahi ke Pak Alfi apa yang disampaikan paparan Pak Alfi. Halo? Ya, Be, berapa? Ya? Kalau kita panen, kita beri kesempatan pusmenjar. Oh iya, yang pusmenjarnya Bu, tolong di ini kita panel aja langsung. Ini? Iya, kalau kita panel, kita kasih kesempatan dulu pusmenjar. Oh iya, yang pusmenjarnya dulu. Semuanya. Siap. Yang pusmenjarnya apa, Bu? Baik, Pak Alfi, sebelum kita tahan dulu pertanyaannya, kita akan mendengarkan sedikit paparan dari tim Pusmenjar untuk menyampaikan karena ini tentunya kalau berbicara Dapodik sangat akan berhubungan dengan Pusdatin dan Pusmenjar. Kita sudah berupaya mengundang Pusdatin juga. Kita juga sudah mengundang Pak Alfi jauh-jauh hari dan juga dari Pusmenjar. Waktu dan kesempatan dipersilakan untuk yang dari Pusmenjar, Bangga. Halo, yang dari Pusmenjar, Bu, Pak siapa tadi? Pak Hamdani. Pak Hamdani, ya. Silakan Pak Hamdani. Pak Handanu, Pak Jalal. Oh, Pak Handanu, sorry, maaf. Kuping saya agak ini. Pak Handanu mana, maaf. Tadi sudah bergabung sih. Oh ya, baik. Baik. Saya nggak bisa unmute tadi, maaf. Saya tadi nggak bisa unmute. Ya, silakan Pak Handanu langsung. Baik, terima kasih Pak Jalal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya cukup jelas atau tidak ya? Jelas. Jelas ya.
Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saya di sini ingin menyampaikan dan sharing informasi khususnya tentang asesmen nasional ya. Jadi perhelatan Hajatan Nasional tahun 2021 itu yang sudah Bapak Ibu pasti ketahui bahwa tahun 2021 ada Hajatan Nasional yang kita sering sebut dengan asesmen nasional, atau di awal-awal dulu Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan itu menyebutkan dengan AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa AKM, Asesmen Kompetensi Minimum itu bagian dari asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu terdiri dari 3 komponen penilaian. Karena asesmen jadi penilaian ya. Yang pertama itu adalah AKM, dan AKM itu terdiri dari 2 aspek penilaian, yaitu literacy dan numeracy. Dan ada survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Bagaimana penjelasan lebih detailnya, saya coba izin sharing. Saya coba sharing paparan, mungkin minta tolong. Silakan. Saya bisa sharing. Dijadiin co-host dulu, Pak. Pak Lilik, tolong Atas dijadikan. namanya siapa? Mohon maaf yang akan dijadikan. Atas nama Handaru. Oke, sebentar. Sudah, Bapak Handaru sudah jadi co-host. Ya, terima kasih. Saya coba sharing. Ya, sudah tampil Pak. Ya, sudah tersharing ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang ada 3 hal di sini, lebih ke pengertian dari asesmen nasional, persiapan rencana pelaksanaan, dan nanti ada sedikit penutup. Di dalamnya ada beberapa contoh-contoh soal. Langsung saja, mungkin pengertian dari asesmen nasional ini, kita tahu bahwa kita ingin melakukan evaluasi dan pemantauan dari sistem pendidikan. Jadi yang mau kita pantau sekarang itu adalah evaluasi dari sistem pendidikan. Ini kaitannya dengan sekolah formal maupun sekolah non formal. Di dalamnya ada kesetaraan atau paket ya, paket A, B, C, dan di dalamnya ada PKBM juga, dan pondok pesantren, jenjang dasar dan jenjang menengah. Jadi prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi dengan adanya asesmen nasional, otomatis prestasi dari murid dievaluasi dan oleh pendidik dan satuan pendidikan. Jadi sudah tidak ada lagi ujian nasional. Karena kita pijakannya adalah dari Undang-Undang Sisdiknas, kita tahu di pasal 57, pasal 59. Di sini elemen kebijakannya saya coba jelaskan di sini. Jadi AN dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Jadi semua satuan pendidikan termasuk program kesetaraan akan menjadi sekolah penyelenggara untuk asesmen nasional. Jadi sebagai pemetaan dan protek mutu baik SD, MI, paket A, paket B, paket C di semua daerah. Itu tujuannya. Berikutnya adalah asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun. Jadi nanti setiap tahun Bapak Ibu sebagai PKBM yang mengelola PKBM akan melaksanakan asesmen nasional dan dilaporkan pada setiap satuan pendidikan dan Pemda. Jadi kita akan kinerja dari sistem terpantau secara berkala, hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Asesmen 2021 khusus 2021 digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru, sekolah, dan Pemda. Jadi perlu dicatat di sini bahwa asesmen 2021 itu hanya sebagai baseline ya. Hal ini mengurangi kecemasan pemangku kepentingan dan menghilangkan tekanan untuk curang.
Berikutnya, evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi lebih ke profil dari tahun ke tahun. Dan evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan bukan pada perbandingan antar sekolah daerah. AN hanya diikuti sebagian sampel murid yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah atau madrasah. Menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid dan tidak menambah beban murid di kelas 6, 9, dan 12. Jadi ini perlu diketahui ya, perlu digarisbawahi bahwa baik sekolah formal maupun non formal sama untuk pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 menggunakan sampel. Jadi menggunakan sampel kelasnya ada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi siap-siap saja nih PKBM yang ada di seluruh Indonesia harus mendata murid-muridnya atau warga belajarnya itu untuk kelas 5 dan 8 dan 11 untuk diikutkan dalam sampel gitu ya, untuk diikutkan dalam ujian nasional. Berikutnya ada 3 komponen yang akan dilakukan penilaian, yaitu AKM terdiri dari 2 aspek, yaitu literasi dan numerasi. Ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ketiganya ini dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran, intinya itu. Untuk literasi numerasi bisa dilihat di sini bahwa literasi itu literasi membaca ya, dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi baik pada masyarakat. Jadi pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten yang luas tapi dangkal. Intinya itu sebenarnya. Ada satu komponen lagi yaitu survei. Jadi ada 2 survei ya untuk siswa, untuk murid, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau survei karakter ya ingin menggali karakter dari berupa sikap, nilai, kebiasaan, profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya untuk memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh. Jadi seperti itu. Dan kalau lingkungan belajar yang dikerjakan oleh siswa mau melihat atau mengukur, memotret tentang kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan inklusif sekolah, refleksi guru, perbaikan praktek pengajaran, latar belakang keluarga dan murid. Ya, jadi AN menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah, madrasah, dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu sekalian, informasi dari Pak Menteri karena kondisi pandemi yang rencananya asesmen nasional akan dilaksanakan di tahun 2021 itu dilaksanakan pada bulan Maret, April ya, akan ditunda pelaksanaannya itu di bulan September, Oktober. Mudah-mudahan bulan September, Oktober itu pandemi sudah tidak ada, mudah-mudahan, dan bisa kita laksanakan asesmen nasional di bulan September hingga Oktober. Termasuk di sini yang termasuk paket ya, paket A, B, dan C ya, termasuk paket A, B, dan C. Kita sudah atur waktunya, namun di sini belum kita sampaikan kapan waktunya, tapi intinya di bulan September Oktober adalah asesmen nasional untuk seluruh satuan pendidikan ya, termasuk paket ya, termasuk PKBM, paket A, B, C, dan termasuk pondok pesantren. Bulan Oktobernya itu kita akan melakukan Oktober, November itu adalah pengolahan dan analisis. Desember baru laporan hasil, yaitu berupa profil dan laporan satuan pendidikan. Perbedaan soal antara UN dan AKM, ini saya coba garis bawahi di sini. Jadi kalau dulu tahun-tahun 2019, karena 2020 sudah ada pandemi, jadi baik kesetaraan itu ditiadakan ya, ujian nasionalnya, ujian kesetaraannya ditiadakan, sehingga diganti dengan asesmen nasional, dan 2021 ini ditunda pelaksanaannya di bulan September hingga Oktober. Jadi format soalnya adalah pilihan ganda untuk UN, tapi kalau di AKM ini banyak ya, ada beberapa model, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk komposisinya, pengetahuan 40%, aplikasi 40%, penalaran 20%, pengetahuan 20% untuk AKM ya, aplikasi 50% dan penalaran 30%. Jadi lebih banyak aplikatif ya. Lebih banyak aplikasinya yaitu 50%. Kita bandingkan dengan UN ya, yang aplikasinya 40%, penalarannya hanya 20%. Di sini kita tingkatkan di sini penalaran dan mengurangi pengetahuannya. Untuk konteks ya, untuk konteks di sini soal UN
50% soalnya tidak menggunakan konteks. Sementara untuk AKM semua soal diberikan konteks personal, sosial, budaya, dan sains. Teks untuk stimulus soal panjangnya 2-3 paragraf, 100 kata. Tapi kalau untuk AKM panjangnya bergradasi sesuai kelas. Di kelas 11 contohnya, atau di paket, kalau di kelas 11 kan paket C ya, panjang teksnya sampai 700 kata. Teks disertai ilustrasi dan infografis, terdapat soal-soal yang memerlukan pemahaman multiteks. Jadi soal-soal ini juga akan kita berikan kepada paket C ya, seperti itu. Berikutnya adalah format jawaban. Jadi semua jawaban tunggal di N, tapi kalau di AKM disediakan soal dengan jawaban terbuka atau esai. Jadi kayak contoh misalnya ada pertanyaan pilihlah salah satu, tapi ada soal berikutnya, bagaimana menurut pendapat Anda, misalnya seperti itu. Jadi ada soal terbukanya. Berikutnya persiapan dan rencana dari pelaksanaan AN. Kita sudah tahu bahwa asesmen nasional ditunda pelaksanaannya di bulan September Oktober ya. Ada beberapa bulan lagi kita akan masih punya waktu ya untuk melakukan persiapan dan rencana, termasuk pendataan ya, termasuk pendataan. Apa yang perlu didata? Jadi di sini perlu kami jelaskan bahwa terutama di paket A, paket B, dan paket C yang dimiliki oleh PKBM maupun dari pondok pesantren, bahwa kebijakan karena pandemi, jadi tahun 2021 untuk uji kesetaraan ditiadakan ya, untuk uji kesetaraan ditiadakan di tahun 2021. Nah, karena pelaksanaannya itu di bulan September hingga Oktober, yang kita tahu bahwa tidak mungkin melaksanakan uji kesetaraan karena uji kesetaraan kan biasanya di akhir jenjang, maka pelaksanaan asesmen nasionalnya gitu ya, yang pelaksanaan asesmen nasional yang tadinya kita sebenarnya satu subjek itu untuk bisa mendapatkan 2 output gitu ya. Jadi sekaligus dari uji kesetaraan di bulan Maret, kalau tadi bulan Maret hingga bulan April itu uji kesetaraannya akan kita lakukan di akhir jenjang, satu untuk 2 output, satu subjek untuk 2 output. Apa 2 outputnya? Yang pertama itu hasil uji kesetaraan. Itu melaksanakan uji kesetaraan, sekaligus kita akan lakukan pengolahan untuk menilai atau mengukur penilaian dari satuan pendidikan, dalam ini program pendidikannya di satuan pendidikan tersebut. Maka karena pelaksanaannya ditunda di bulan September hingga Oktober, otomatis nanti harus ada pendataan ulang, khususnya di kelas 5, kelas 8, kelas 5 untuk paket A ya, kelas 8 untuk paket B, dan kelas 11 untuk paket C. Jadi bukan di kelas akhir lagi. Dan konsepnya adalah sama, yang akan kita pilih adalah siswa sampel. Yang akan kita pilih adalah siswa sampel yang ditentukan secara acak oleh Kemdikbud, oleh kita. Dan ada nanti tambahan 5 siswa cadangan. Jadi seluruh satuan pendidikan harus mengikuti, termasuk juga sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa kecuali SLBA, SLBC, SLBG tidak ikut asesmen nasional. Jadi seluruh satuan pendidikan harus mengikuti asesmen nasional. Nah ini khusus untuk kepesertaan dari kepala satuan pendidikan dan pendidik di sini. Jadi kepala satuan pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik atau ENIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut, apabila terdapat guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, maka mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Apabila terdapat kepala sekolah yang memimpin lebih dari satuan pendidikan, maka mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Jadi kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah ya, dan pendidik termasuk guru, seluruh guru di satuan pendidikan di PKBM itu wajib mengisi survei lingkungan belajar. Ya, survei lingkungan belajar. Jadi ini bukan AKM ya. Sekali lagi ini yang diisi bukan AKM tapi survei. Angket, bahasanya angket. Jadi angket lingkungan belajar harus diwajib diisi oleh seluruh pendidik atau guru dan seluruh kepala satuan pendidikan
baik yang dia menjadi kepala sekolah atau pendidik di satu tempat maupun di tempat yang lain. Jadi harus dia mengisi, kalau dia seandainya guru A, dia mengajar di sekolah 1, maka dia mengisi untuk sekolah 1 tersebut. Kalau dia mengajar di sekolah 2, maka dia mengisi dua-duanya. Jadi di sekolah 1 dia mengisi, di sekolah 2 dia juga mengisi. Ini ilustrasinya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini pelaksanaan. Secara pelaksanaan di sini modanya, kalau kita lihat di sini modanya pasti berbasis komputer Bapak Ibu. Kenapa? Karena jenis soalnya ini beragam, tidak hanya pilihan ganda, jadi pilihan ganda kompleks tadi sudah dijelaskan ya perbedaannya. Ada pilihan ganda kompleks, pilihan ganda biasa, ada uraian, ada isian, ada drag and drop, ada menjodohkan, dan lain-lain sebagainya. Jadi ada soal-soal yang customize ya, yang customize itu artinya kalau seandainya ada contoh ada penelitian-penelitian bagaimana kalau dicampur zat A dicampur dengan unsur A dicampur unsur B, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Itu butuh komputer, jadi tidak ada kertas lagi. Berbagi sarana prasarana atau resource sharing dalam pelaksanaan asesmen nasional. Pasti masih ada untuk resource sharing ya. Saya melihat bahwa PKBM ketika mengikuti UNBK tahun sebelumnya, tahun 2019 itu banyak yang memanfaatkan resource sharing bekerja sama dengan sekolah formal, baik dari SMA, sederajat, SMP, sederajat ya. Sayangnya kalau SD itu belum mengikuti UNBK. Jadi ini nanti PR kita sama-sama nih untuk yang paket A ini, PR kita sama-sama untuk paket A, dan kita tahu bahwa yang menjadi peserta di PKBM ya, yang menjadi peserta PKBM bukan anak-anak yang memang umurnya itu adalah umur sekolah ya, umur sekolah. Ada yang umurnya itu umur yang sudah sudah tua gitu ya, jadi butuh bimbingan gitu ya. Ini yang menjadi PR kita sama-sama ini Bapak Ibu sekalian. Khawatir kitanya tidak bisa membantu. Jadi kita sama-sama membantu, terutama paket A dan juga paket B, paket C yang memang warga belajarnya itu adalah warga belajar yang umurnya sudah memang bukan umur belajar gitu ya, umur belajar. Mekanisme pelaksanaan pengawasan jadi akan dilakukan panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan asesmen utama yang menumpang. Jadi nanti kalau PBM yang menumpang akan dikoordinir oleh panitia daerah. Dalam 1 hari dapat dilaksanakan 3 sesi. Jadi ini perlu dicatat ya oleh masing-masing PKBM. Jadi boleh melaksanakan selama 3 sesi. Dan ingat ini bukan seluruh, tidak seperti UNBK, tidak seluruh siswa. Jadi cukup sampel. Nanti kita yang menentukan sampel. Masing-masing sesi maksimal 2 jam. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. Jadi pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana, kecuali untuk pengerjaan oleh kepala sekolah maupun guru yang mengerjakan survei lingkungan belajar itu tidak diawasi. Jadi nanti ada aplikasi khusus yang bisa dikerjakan selama waktunya 24 jam, kapanpun bisa dikerjakan, dan dia bisa menggunakan perangkat handphone ya, gadget ya, atau gawai ya, bisa menggunakan gawai, bisa untuk mengerjakan survei lingkungan belajar. Tapi kalau siswa wajib menggunakan komputer gitu ya, wajib menggunakan komputer. Baik, Pak, 5 menit lagi. Jadi seluruh satuan pendidikan dapat Izin 5 menit lagi. menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status pendidikan. Jadi pelaksanaan survei lingkungan belajar kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini mungkin nanti bisa dilihat ada pergantian peserta sampel karena tadi ada 5 orang yang menjadi replacement ya, yang menjadi cadangan. Untuk susulan dan penjadwalan ulang tidak ada ya, tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir. Jadi ya sudah tidak dipakai kesempatan anak itu untuk ikut ya. Bila ada asesmen nasional di satu pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan, kecuali ada keadaan major, misalnya bencana alam, padam listrik dan lain sebagainya, baru bisa ada jadwalkan ulang. Pemantauan dilakukan oleh provinsi, LPB dan lain sebagainya. Tetap akan ada pemantauan evaluasi dalam pelaporan. Ini bisa dilihat kolaborasinya, nanti bisa dibaca. Nanti ini akan saya sharing ya informasi ini. Yang penting adalah ini Bapak Ibu, hari pertama dan hari kedua. Jadi siswa itu cukup ini SD MI termasuk paket ya, SMP, MTS, SMA, MA, SMK juga termasuk paketnya yang sederajat ya. Jadi satu siswa itu 2 hari mengerjakannya. Satu siswa itu 2 hari. Bagaimana konsepnya? Untuk SD itu tes literasi 75 menit, numerisinya 75 menit. Ya, hari pertama, hari kedua beda yang dites. Hari pertama literasi
dan survei karakter, hari kedua numeracy dan lingkungan belajar. Untuk yang paket B, paket C, itu ada literacy 90 menit, karakter 30 menit, cuman beda waktunya saja, yang dites sama. Cuma soalnya pasti berbeda. Ini jenis-jenis sesinya ya, sesi 1, sesi 2, sesi 3, ini bisa dilihat nanti derajatnya. Intinya adalah ini Bapak Ibu sekalian. Terakhir, slide terakhir, untuk murid ya, termasuk warga belajar, tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk AN. Jadi murid kelas 6, kelas 9, kelas 10 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Seperti itu. Untuk guru, meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Jadi nanti raportnya itu bukan raport ke siswa lagi. Jadi raportnya itu ke bisa ke PKBM-nya atau satuan pendidikan lah, intinya seperti itu. Jadi nanti menilai raport di sekolah tersebut. Jadi guru bisa lebih meningkatkan kemampuan. Sekolah memfasilitasi guru dengan melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran serta memanfaatkan hasil asesmen nasional. Orang tua tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan. Lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minat secara mendalam. Di sini ada contoh-contohnya. Terakhir Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa nanti dilihat di sini ada soal-soalnya. Jadi ini contohnya di kelas 8 ya, SMP atau paket B, contohnya seperti ini. Jadi ada bacaan ya, bacaannya cukup banyak. Terus nanti di sini pertanyaannya bisa dilihat di sini, nanti ada pertanyaan yang bagaimana seperti itu. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Ini contoh kelas 5 atau paket A. Ini ada contoh-contoh seperti ini, contoh soalnya. Nah, ini ada, nanti dia suruh, itu tadi pertanyaan terbuka, jadi dia suruh tunjukkan perhitunganmu, bagaimana perhitungannya. Jadi siswa harus bisa menguraikan jawabannya, seperti itu. Kenapa jawabannya ya, kenapa jawabannya tidak, seperti itu. Ini soal AKM untuk kelas 5 ya, seperti ini, contohnya. Ini. Nah, ini untuk kelas 11, paket C-nya. Paket C-nya itu ada table, akan diberikan table. Nanti di sini pertanyaannya ada berupa stimulus lain, berupa grafik-grafik, nanti di situ ditanyakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian sedikit pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita diskusi lagi lebih dalam tentang asesmen nasional. Tetap kita jaga kesehatan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup, saya serahkan ke Pak Jalal, kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.